Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens. Kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau renungkan firman, yuk kita satu di dalam doa. Bapa kami bersyukur, Tuhan Yesus Engkau baik dalam hidup kami. Kami ada pagi ini semata karena kasih dan cinta-Mu. Kami mau renungkan firman, pimpin dan sertai setiap kami. Mampukan kami mengerti dan pengertian yang daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu kekasih, adik-adik youth dan teens yang luar biasa, yang selalu setia mengikuti Victorious Devotion. Jangan lupa, kita ada di bulan baru, bulan Agustus, ya, dengan satu tema yang baru dari GB Victory, yaitu Victory Through Christ Authority, atau kemenangan melalui otoritas Kristus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu bentuk kuasa kerajaan Allah yang sering diabaikan adalah kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengampuni. Ternyata mengampuni itu kita memiliki otoritas untuk dapat mengampuni. Seringkali kan ini sulit. Bahasanya aja udah jadi keserimpet tuh. Sulit sekali untuk mengampuni. Tetapi dikatakan bahwa bentuk kuasa dari kerajaan Allah adalah kuasa untuk mengampuni. Kita sering berpikir bahwa mengampuni adalah kelemahan. Mengampuni adalah posisi di mana kita lemah, kita tidak berdaya, kita tidak memiliki power atau otoritas sehingga kita mengampuni. No. Justru tatkala kita memiliki otoritas, kita memiliki kuasa, kita mampu mengampuni. Mengampuni adalah bentuk otoritas rohani yang Kristus percayakan bagi saudara dan saya, bagi semua umatnya. Kenapa? Karena melalui pengampunan kita bukan hanya bisa memulihkan relasi, tetapi juga melepaskan kuasa pembebasan, kuasa yang melepaskan dari surga atas bumi. Oleh sebab itu, judul kita adalah otoritas untuk mengampuni. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-23, Yesus berkata demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat ini muncul setelah Yesus mengebusi murid-muridnya dengan Roh Kudus-Nya. Ini menunjukkan bahwa otoritas untuk mengampuni adalah manifestasi dari karya Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Ini bukan soal memutuskan siapa yang layak diampuni, siapa yang pantas diampuni, siapa yang boleh diampuni. Tapi soal menjadi saluran pengampunan dari Allah atas dunia ini. Kita menjadi role model bagi dunia ini. Kita menjadi contoh bagi dunia ini bagaimana memiliki otoritas mengampuni. Seperti Allah di dalam karya yang besar, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia yang penuh dengan kuasa mengampuni saudara dan saya yang di dalam keadaan berdosa, najis dan tercela. Dalam Kolose 3 ayat 13 menekankan, demikian bunyinya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Luar biasa, sabar terhadap orang yang lain. Sulit banget ya. Sulit banget, apalagi kalau kita dibilangin gak ngerti-ngerti, dikasih tahu gak mau tahu, ya dibilangin udah mulai dari pelan-pelan, gak ngerti-ngerti juga, terus melakukan hal-hal yang demikian. Kuncinya apa? Konteksnya apa? Firman. Sesuai dengan firman, bukan sesuai dengan rasa, tapi sesuai dengan firman. Tapi firman Tuhan katakan kita harus mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni saudara dan saya. Mengampuni bukan hanya pilihan moral. Mengampuni adalah perintah ilahi yang mencerminkan satu karakter Allah di dalam diri kita. Contoh Yesus Kristus.
Kita mengampuni, kita tidak hanya meneladani Yesus, tapi menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh luka dan dendam. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengampuni adalah tindakan otoritas, bukan kelemahan. Wow, jadi mengampuni itu bukan kelemahan loh. Mengampuni itu menyatakan bahwa kita memiliki otoritas untuk melepaskan pengampunan. Luar biasa. Ketika kita mengampuni, kita sedang menggunakan kuasa surgawi untuk memutuskan belenggu luka, belenggu kebencian, belenggu dendam, belenggu kepahitan. Di sana dikatakan kita memiliki kuasa untuk mengampuni. Kalau kita mengampuni, terlepas pengampunan dari surga. Luar biasa. Kalau kita tahu bagaimana orang-orang yang terpenjara, siapa yang bisa mengampuni? Mereka yang punya kuasa. Tapi kepada kita diberikan kuasa, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Kalau kita lepaskan pengampunan, terlepas pengampunan dari surga. Kita memiliki kuasa untuk mengampuni. Yang kedua, pengampunan adalah pintu menuju pembebasan. Tidak hanya bagi orang lain tentunya, tapi juga bagi diri kita sendiri yang mau melepaskan pengampunan itu. Tatkala kita tidak mau melepaskan pengampunan, bukan hanya orang itu yang terikat, tetapi kita pun terikat atas benci, atas dendam, atas dosa, atas kepahitan. Oleh sebab itu mengampuni bukan hanya sekedar untuk orang lain, tapi mengampuni kita melepaskan belenggu itu, menuju pembebasan atas diri kita sendiri. Luar biasa. Dan membuat kita bebas dari setiap ikatan. Kita, yang ketiga adalah kita adalah duta-dutanya Allah. Dan pengampunan adalah mandat utama atas saudara dan saya. Kita membawa misi pemulihan daripada Kristus, dan itu dimulai dari hati yang mau mengampuni. Bayangkan betapa keterputusan, keterpisahan antara Allah, antara surga dan kita manusia tatkala dosa itu terjadi. Tapi Kristus merupakan satu representasi daripada Allah Yesus yang adalah firman, yang adalah Allah, yang begitu mulia dan luar biasa. Dia mau turun, dia mau berinkarnasi menjadi manusia, menjadi hamba. Adalah bentuk yang luar biasa dari bagaimana Kristus sebagai contoh, sebagai pola pengampunan yang daripada Allah. Nah, saudara dan saya juga merupakan duta-dutanya Allah, menjadi contoh teladan pola bagaimana pengampunan itu terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan melalui saya dan juga saudara dan juga adik-adik, youth dan teens. Pikirkan coba, apa sih yang paling sakit di dalam hati? Kiranya Roh Kudus pagi ini memberikan kekuatan untuk kita doa dan mau mengampuni. Mengampuni bukan hal mudah, tetapi wajib kita kerjakan. Kenapa? Karena itulah salib saudara dan saya. Kita memilih untuk mengampuni. Kita sedang memperlihatkan Kristus di dalam kehidupan kita semua. Saya tutup dengan satu quotes. Mengampuni bukan berarti melupakan luka, tetapi memilih menggunakan otoritas Kristus untuk membawa pemulihan. Kita satu dalam doa. Tuhan, pagi ini atau siang tatkala kami berdevotion melalui Victorious Devotion, kami mau jujur, ada banyak hal yang melukai kami. Bapak Ibu renungkan setiap luka yang belum dapat kita lepaskan pengampunan. Di sini dikatakan mengampuni bukan soal melupakan luka, tapi mau memakai otoritas itu dan mau menjadi alat Kristus untuk satu pemulihan daripada Kristus. Mulai ampuni. Ingat, Roh Kudus akan mengingatkan, ampuni, lepaskan pengampunan. Mungkin orang itu sudah tidak ingat apa kesalahan terhadap diri kita, tapi kita masih terpenjara. Kita masih punya kepahitan, dia happy-happy aja.
Oleh sebab itu saya ajak pagi ini untuk kita lepaskan pengampunan. Roh Kudus, mampukan setiap kami, mampukan umat-Mu, mampukan kekasih-kekasih-Mu untuk dapat mengampuni dan mengalami pemulihan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.